Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Pratama dengan NIM 20044116639. Fakultas Teknik Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo. Nah, pada saat ini saya ingin memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Andi Jumardi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa materi mengenai sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis itu seperti apa dan bagaimana? Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis atau bisa juga kita sebut dengan Geographic Information System, GIS, adalah suatu sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spesial, yaitu bereferensi ke ruangan, yang artinya SIG adalah sistem komputer yang mempunyai kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data diidentifikasi menurut lokasi dalam sebuah database. Nah, teman-teman, SIG sendiri, sistem informasi geografis sendiri itu terbagi menjadi 3 suku kata. Yang pertama adalah sistem, yang kedua informasi, yang ketiga geografis. Nah, sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jadi, sistem informasi geografis ini itu merupakan sistem komputer yang memiliki ilmu keruangan, atau yang kita bisa sebut itu ilmu geografi. Jadi kayak kita ingin membuat peta itu menggunakan sistem informasi geografis. Nah, teknologi SIG atau sistem informasi geografis itu dipergunakan untuk biasanya itu seperti investigasi ilmiah, perencanaan, pembangunan, pengelolaan sumber daya, kartografi, dan perencanaan rute. Contoh SIG yang sering digunakan itu adalah biasa itu ada di BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Alam. Nah, kenapa BNPB menggunakan teknologi SIG atau sistem informasi geografis? Agar mereka bisa dapat mengetahui lebih awal kondisi cuaca di daerah tertentu. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk dalam definisi. Sebelum kita masuk dalam definisi sistem informasi geografis, saya ingin menjelaskan beberapa. Sistem informasi geografis sendiri itu merupakan sistem informasi berbasis komputer. Jadi, sistem informasi geografis ini tuh dia hanya bisa dilakukan oleh komputer. Jadi, kita memasukkan data menggunakan perangkat lunak atau komputer, entah itu komputer, laptop, PC. Kita memasukkan beberapa data, kemudian jika kita memiliki beberapa aplikasi yang mendukung untuk menjalankan program SIG, maka itu akan menghasilkan sebuah data. Nah, digunakan untuk mengelola, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis
geografi. Jadi teman-teman, sistem informasi geografis ini itu menganalisis, serta mengintegrasikan, menyimpan dan menampilkan data informasi yang berupa data-data mengenai geografis. Jadi misalnya kayak jarak antara kota A dan kota B, ketinggian gunung, itu terdapat dalam itu yang akan ditampilkan oleh sistem informasi geografis. Nah, contoh aplikasi yang sudah menggunakan sistem informasi geografi atau yang sudah memakai sistem informasi geografis untuk membuat aplikasi tersebut adalah Google Maps. Nah, Google Maps sendiri itu dibuat menggunakan sistem informasi geografis. Jadi, user atau yang ingin membuat Google Map ini itu mencari data mengenai kondisi bumi, letak, ketinggian, dan jarak. Kemudian dikumpullah menjadi data dan dikelola melalui perangkat lunak yang ada di dalam hardware gitu. Definisi sistem informasi geografis. Nah, sama seperti tadi, sistem informasi geografis adalah sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data. Jadi, tanpa adanya data, sistem informasi geografis ini tidak bisa dijalankan gitu. Nah, konsep dasar esensial. Nah, sini saya ingin menampilkan beberapa konsep dasar esensial geografi. Di sini ada beberapa konsep dasar esensial geografi. Yang pertama adalah lokasi, misalnya lokasi titik kota Palopo di mana, lokasinya di mana. Kemudian jarak misalnya jarak antara kota Palopo menuju ke Makassar. Kemudian keterjangkauan, artinya keterjangkauan rute yang kita lalui apa, hambatannya apa, seperti apa. Nah, kemudian ada pola yang dimaksud di sini itu adalah pola seperti di daerah situ ada apa, bangunan apa, atau ada ketinggian datarannya bagaimana. Nah, kemudian yang kelima ada morfologi. Nah, saya kurang mengerti tentang morfologi, jadi saya mohon maaf. Kemudian yang keenam ada aglomerasi. Yang ketujuh ada nilai guna. Kemudian yang keenam ada interdependensi, dan kemudian ada diferensiasi area, kemudian keterkaitan ruang. Jadi keterkaitan antara semua konsep dasar esensial geografi. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi itu terbagi menjadi 3. Ada pendekatan keruangan, kemudian pendekatan ekologi, pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan keruangan maksudnya apa? Pendekatan keruangan itu antara manusia dan bumi. Itu yang dimaksud dengan pendekatan keruangan. Artinya seluruh yang ada di dalam bumi. Kemudian ada pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi misalnya seperti yang ada pada gambar ini, yaitu pendekatan manusia dengan lingkungan atau makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, ataupun segala jenis yang ada di bumi. Nah, kemudian yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah adalah pendekatan misalnya jarak antara
benua Afrika dan benua Amerika. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan wilayah. Kemudian ada beberapa prinsip dasar geografis. Nah, prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsipnya yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. Yang pertama, itu ada distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Jadi fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di bumi. Itu yang disebut dengan konsepnya atau prinsip dasarnya. Kemudian yang kedua ada interrelasi, adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Jadi keterkaitan apa saja fenomena yang terjadi di bumi itu memiliki keterkaitan dengan fenomena-fenomena atau dengan makhluk hidup, seperti itu. Kemudian deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Jadi deskripsi, jadi di sini itu yang dimaksud dengan deskripsi itu adalah menjelaskan tentang fenomena apa saja yang ada di bumi. Misalnya badai, kemudian musim salju. Nah, itu yang dimaksud dengan deskripsi yang ada di dalam prinsip dasar geografi. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah kortologi. Kortologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, perpaduan distribusi interrelasi dan deskripsi. Jadi korologi ini, maaf saya ralat tadi, korologi itu adalah perpaduan semua prinsip dasar geografi, entah itu distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Jadi terpadu, tercampur, akhirnya terpadu. Jadi kondisi wilayah itu sudah terpadu, sudah ada dalam prinsip dasar geografi. Lanjut. Nah, komponen-komponen terintegrasi dalam SIG, maksudnya komponen apa saja. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk kita membuat atau menjalankan sistem informasi geografis. Yang pertama, haruslah ada hardware atau perangkat lunak, misalnya kayak komputer, PC, laptop. Nah, itu yang dimaksud dengan hardware. Kemudian people atau orang yang menjalankan, user yang menjalankan hardware tersebut. Kemudian ada software. Software adalah perangkat lunak, semacam aplikasi yang mendukung kerja SIG. Nah, kemudian data. Data di sini itu, data yang dimaksud adalah data yang sudah terkumpul yang akan kita buat untuk menjalankan program SIG. Jadi data-datanya pertama kita kumpul, kemudian kita masukkan ke dalam software. Kemudian approaches, perencanaan. Bahasa Inggris saya tidak terlalu lancar, maaf. Atau perencanaan. Jadi perencanaannya apa saja yang kita buat, apa saja yang kita mau buat. Misalnya kayak saya ingin membuat peta, tapi hanya menentukan jarak. Jadi perencanaan yang kita buat atau data yang kita kumpulkan itu hanya untuk menentukan jarak saja. Itu yang disebut dengan perencanaan. Perencanaan apa yang kita membuat, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita mau buat untuk menjalankan SIG ini, sistem informasi geografis ini. Nah, kemudian kita masuk di dalam, sebelum kita masuk di dalam tahap kerja SIG, saya ingin menjelaskan beberapa saya ingin kita masuk di dalam pengertian SIG menurut beberapa ahli. Jadi di sini ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa SIG itu seperti ini. Nah, menurut Marble et al. Itu pada tahun 1986
83. SIG merupakan sistem penanganan data keruangan. Jadi sistem SIG itu menangani tentang data-data keruangan yang ada di bumi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menurut Bohr pada tahun Burrow pada tahun 1986. Nah, mendefinisikan bahwa sistem informasi geografis itu berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang terkait dengan pemetaan dan perencanaan. Jadi, menurut Burrow ini, sistem informasi geografis itu berbasis komputer yang menganalisis atau memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan. Untuk apa? Untuk pemetaan dan perencanaan. Seperti itu. Nah, kemudian menurut Benny pada tahun 1988, SIG itu merupakan sistem informasi referensi internal serta otomatis data keruangan. Jadi sistem yang otomatis menjalankan, misalnya kita membutuhkan informasi seperti jarak antara ini atau fenomena-fenomena apa saja yang ada di bumi itu, fenomena alam seperti apa. Nah, itu yang dimaksud oleh Benny. Nah, kemudian menurut pendapat Aronoff pada tahun 1989 mendefinisikan bahwa SIG sebagai suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data berreferensi geografis, yaitu pemasukan data, manajemen data, penyimpanan dan pemanggilan kembali, memanipulasi dan menganalisis, serta keluaran sebagai hasil akhir output. Hasil akhir output ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan geografi. Jadi, menurut pandangan saya pribadi, menurut Aronoff ini, bahwa ini perpaduan antara pandangan Marble et al. Dengan Burrow. Nah, itu perpaduan antara kedua ahli yang meneliti tentang SIG itu. Jadi, sama halnya, ya membutuhkan data, kemudian itu sistem informasi geografis ini berguna untuk menyimpan, kemudian mengelola, menganalisis, mengaktifkan kembali data, seperti itu. Nah, kemudian menurut Gistud pada tahun 1994. Nah, menurut Gistud ini adalah SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spesial yang mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Sistem informasi geografis SIG yang lengkap yaitu mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spesial perangkat lunak dan terstruktur. Nah, itu menurut pandangan Gistud. Nah, yang terakhir menurut Christman. Menurut Christman pada tahun 1997. Menurutnya, SIG adalah sistem yang terdiri atas data-data perangkat lunak, perangkat keras, manusia, brainware, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah di permukaan bumi. Nah, menurut Christman seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi
Nah, tahap kerja SIG. Tahap-tahapnya itu apa? Nah, pertama kita memasukkan entah itu memasukkan data analog, data lapangan, foto udara, citra satelit, penginderaan jauh. Jadi SIG itu sudah termasuk dalam kayak kita memasukkan beberapa data yang mengenai geografi bumi. Kemudian kita simpan dan kita panggil. Kemudian ada tahap processing atau memproses semua data yang kita kumpulkan agar bisa menghasilkan berupa peta yang sekarang kita sering gunakan adalah Google Map. Nah, kemudian keluaran. Nah, setelah diproses, maka akan menghasilkan output atau keluaran. Hasilnya apa? Peta, tabel laporan, data digital. Nah, jenis sumber data yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah peta analog atau peta yang ada di gambar. Peta analog kita bisa menentukan, bisa melihat lokasinya bagaimana, kemudian yang kedua penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu seperti pesawat tanpa awak, satelit, kemudian drone. Nah, drone itu termasuk dalam pesawat tanpa awak. Nah, dan bisa juga melalui penginderaan roket. Banyaklah kalau yang dimaksud dengan penginderaan jauh. Kemudian ada data hasil pengukuran GPS. Jadi misalnya HP kita itu memiliki GPS. Di sini saya memiliki HP. Nah, HP saya ini itu memiliki GPS. Jadi GPS itu berfungsi untuk mengukur jarak dan memberikan kita informasi tentang letak kita. Jadi sumber data itu bisa diambil melalui pengukuran GPS. Kemudian yang terakhir adalah data hasil pengukuran lapangan. Nah, data hasil pengukuran lapangan itu misalnya kita terjun sendiri, kita melihat kondisi lapangan, kita melakukan suatu proyek itu yang namanya itu bisa kita lakukan adalah proyek untuk menganalisis tempat kita berada, gitu. Misalnya kan saya ingin menganalisis, bagaimana sih lingkungan atau kondisi konstruksi tanah yang ada di tempat saya, bagaimana cuaca, bagaimana letak geografisnya yang ada di dalam peta itu, bagaimana di mana letak geografisnya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan data hasil pengukuran lapangan. Jadi kita sendiri yang terjun ke lapangan untuk mencari data-data tersebut. Kemudian analisis data dalam sistem informasi geografis. Tapi sebelum itu kita masuk dulu di sini manfaat sistem informasi geografis. Ini yang mungkin banyak yang ingin mengetahui apa sih manfaat dari sistem informasi geografis. Adapun manfaat dari sistem informasi geografis yaitu yang pertama itu inventarisasi sumber daya alam atau memanfaatkan sistem informasi geografis dalam data kekayaan sumber daya alam, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, emas, batu bara, besi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Nah, kalau kita lihat di peta normal atau di peta yang biasa kita lihat di perpustakaan itu, nah itu ada beberapa letak-letak. Kalau di Indonesia sendiri itu ada beberapa tempat yang ditandai dengan misalnya tanda gambar tambang. Nah, tambang tower begitu. Itu merupakan tanda
kilang minyak atau minyak bumi. Nah, itu yang pertama gunanya inventarisasi sumber daya alam. Dalam inventarisasi sumber daya alam. Nah, yang kedua, untuk dapat mengetahui persebaran kawasan lahan seperti yang pertama itu kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Yang kedua, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. Yang ketiga itu kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang keempat itu pemanfaatan perubahan fungsi lahan. Kemudian yang terakhir rehabilitas dan konservasi lahan. Jadi sistem informasi geografis ini juga bermanfaat untuk kita dapat mengetahui lokasi-lokasi apa saja. Misalnya lokasi hutan A di sini. Kemudian apakah hutannya masih bagus atau sudah rusak atau bagaimana? Nah, itu salah satu manfaat sistem informasi geografis. Nah, kemudian ada juga pengawasan daerah bencana alam. Nah, ini tadi yang saya bahas sebagai contoh di awal itu, yaitu sistem informasi geografis juga berguna untuk manusia untuk mengetahui kapan akan datangnya bencana alam seperti kita sudah bisa mengetahui gempa berkekuatan berapa, kemudian cuaca buruk di mana, badai akan datang di mana. Itulah salah satu kemampuan dari atau kegunaan dari sistem informasi geografis. Nah, kemudian kita masuk dalam bidang sosial. Nah, bidang sosial. Bidang sosial SIG itu ada beberapa. Yang pertama untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Jadi daerah ini sekian penduduknya, daerah ini sekian penduduknya. Nah, itu. Kemudian untuk mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian dan juga pola drainasenya. Seperti kayak kita ke Toraja. Kan banyak sawah. Nah, kita bisa mengetahui bahwa di sini tuh sawah melalui peta dan bentuknya seperti ini, desainnya seperti ini. Kemudian melakukan pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Jadi tidak hanya untuk peta saja, tidak hanya untuk membuat peta atau mengetahui lokasi, tapi juga bisa bermanfaat untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Jadi transportasi itu lebih gampang, tidak ribet lagi. Seperti itu. Nah, kemudian melakukan pendataan dan pengembangan pusat pertumbuhan serta pembangunan. Jadi, misalnya lokasi ini, pertumbuhan bangunannya atau sudah banyak gedung-gedung tingkat. Nah, itu didata kemudian dimasukkan di dalam SIG. Datanya itu sudah ada di dalam SIG. Jadi kita tahu bahwa lokasi ini padat penduduk, banyak rumah. Lokasi ini tidak, agak renggang rumahnya. Kemudian, nah, yang terakhir adalah melakukan pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, sekolah, rumah sakit, kawasan industri, sarana hiburan, dan reaksi serta perkantoran. Jadi melakukan pendataan, jadi didatakan. Misalnya kita ingin SIG ini sudah mendata bahwa pengembangan pemukiman penduduk itu seperti apa. Kemudian apakah di sana sudah ada sekolah atau belum, atau di sana sudah ada kawasan industri, sarana hiburan, atau tempat rekreasi misalnya kayak pantai baru. Nah, SIG juga itu bermanfaat untuk kita mengetahui daerah sini ada kantor, cocok nih untuk kita melamar kerja. Nah, itu salah satu kegunaan SIG. Jadi kita bisa mengetahui letak atau pendataan pengembangan di suatu daerah tertentu. Nah, kemudian ada kita masuk dalam contoh aplikasi SIG, GIS atau Geographic Information System. Nah, yang pertama adalah pengelola fasilitas. Pengelola fasilitas ini ada beberapa, ada peta skala besar, network analysis,
biasa digunakan untuk mengelola fasilitas kota, contohnya aplikasi atau penempatan pipa dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas perawatan, pelayanan jaringan telekomunikasi. Nah, kemudian ada sumber daya alam seperti studi kelayakan atau tanaman, pertanian, pengelolaan hutan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah yang terkena bencana alam serta menganalisis dampak lingkungan. Jadi kita bisa tahu di SIG itu menganalisis daerah mana yang terkena bencana alam dan dampaknya bagi lingkungan itu seperti apa. Kemudian lingkungan, pencemaran sungai, danau, laut, evaluasi pengendapan lumpur di sekitar sungai, danau atau laut, pemodelan pencemaran udara, dan lain-lain. Nah, kemudian perencanaan, ada perencanaan misalnya pemukiman transmigrasi, pasar tataan kota, relokasi industri, pemukiman, dan lain-lain. Itu merupakan perencanaan. Nah, kemudian ada ekonomi dan bisnis, seperti penentuan lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar, swalayan, mesin ATM, showroom, dan lain-lain. Nah, kemudian ada kependudukan, seperti penyediaan informasi kependudukan. Nah, sama seperti yang saya bilang dari awal, informasi penduduk misalnya sekian penduduk di kota A itu sekian, penduduk di kota B itu sekian. Nah, itu. Kemudian perspektif dan pemilihan umum dan lain-lain. Nah, kemudian transportasi itu seperti inventarisasi jaringan, seperti seperti jalur angkutan umum, analisis rawan kemacetan dan kecelakaan. Nah, sistem informasi geografi juga ini itu menampilkan lokasi-lokasi yang mana saja itu sering macet dan sering kecelakaan. Nah, manajemen transportasi, perencanaan rute, manajemen transit, perencanaan rute. Nah, kemudian telekomunikasi. Nah, SIG juga ini membantu kita berkomunikasi seperti investasi jaringan perizinan, lokasi-lokasi BTS, beserta pemodelan spesial, sistem informasi pelanggan, perencanaan pengembangan atau pemeliharaan dan analisis perluasan jaringan dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah penyediaan data militer, penyediaan data seperti untuk rute perjalanan logistik, peralatan perang. Nah, kayak misalnya militer Indonesia itu ingin memasang membeli peralatan atau ingin mengirim peralatan atau ingin menempatkan peralatan perangnya di suatu titik. Jadi militer ini memiliki data spesial untuk perjalanan logistik dan peralatan perangnya serta lain-lain yang termasuk dalam militer. Seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin ini yang terakhir. Siapa pengguna SIG? Siapa pengguna SIG? Pengguna SIG itu ada yang pertama itu fenomena, dibagi menjadi dua, yaitu fenomena dan badan instansi terkait. Yang kalau untuk fenomena yang pertama penambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Nah, untuk badan instansi atau seperti kayak pemerintahan, seperti itu yang menggunakan SIG. Yang pertama adalah pertanian, perhubungan, badan konservasi, BNPB atau BPPD, ESDM, BMKG. Itu juga menggunakan teknologi SIG agar mereka bisa tahu seperti cuaca, bencana alam, apa segala macam seperti itu.
Bapeda, militer, kelautan, dan seterusnya. Dan banyak instansi-instansi yang memakai atau instansi-instansi pemerintahan yang memakai teknologi SIG agar mereka bisa tahu lebih cepat tentang keruangan yang ada di bumi. Jadi kesimpulan yang saya bisa dapat dari beberapa materi, kesimpulan yang ingin saya sampaikan untuk materi saya ini adalah sistem informasi geografis itu adalah program atau sistem yang mengumpulkan data, menganalisis, kemudian menampilkan hasilnya yang berupa keruangan yang ada di bumi. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.